Berlatar di wilayah pedesaan Afrika Selatan, cerita akan mengikuti seorang wanita muda bernama Lira, seorang pengasuh yang dikenal ramah dan penuh perhatian yang saat itu sedang sibuk menjaga anak-anak di sebuah tempat penitipan. Namun, hari ini menjadi hari terakhir Lira bekerja sebelum memasuki masa libur yang cukup lama. Ia pun memutuskan untuk pulang ke kediaman ayahnya demi menghabiskan waktu istirahatnya tersebut. Terlebih lagi hubungan dirinya dengan kekasihnya tengah berada di titik yang tidak menentu sebelum berangkat. Ia sempat menghampiri petugas gudang untuk mengambil ransel milik temannya yang berisi perlengkapan bertahan hidup. Setelah itu, ia juga segera menghubungi ayahnya yang diketahui pernah menjadi anggota militer elit untuk memberi kabar bahwa dirinya kini sedang dalam perjalanan menuju tempatnya. Di sisi lain, terlihat sekelompok pria yang sedang sibuk memasukkan sejumlah paket terlarang ke dalam kendaraan mereka. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria yang dikenal dengan julukan Sib. Saat ini mereka berencana membawa seluruh muatan ilegal tersebut menuju wilayah perbatasan untuk disalurkan di sana. Tidak berselang lama, komplotan itu pun langsung berangkat menggunakan dua mobil berbeda. Salah satu anggota bernama Dika yang masih memiliki hubungan keluarga dengan si bos tampak begitu tegang karena ini adalah pengalaman pertamanya ikut dalam operasi penyelundupan tersebut. Menyadari kegugupan itu, Arman selaku pimpinan mencoba menenangkan Dika dengan meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan lancar tanpa hambatan. Di tengah perjalanan, sebuah patroli kepolisian tiba-tiba menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Dika. Saat itu, Dika jelas tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Ia tampak sangat gugup ketika petugas meminta untuk menunjukkan surat-surat berkendara. Sikapnya yang mencurigakan membuat sang polisi semakin penasaran dan berniat memeriksa isi kendaraan di bagian belakang. Tak lama berselang, rekan-rekan si bos yang berada di mobil lain pun tiba dan berusaha mengalihkan perhatian dengan berpura-pura menanyakan arah. Namun upaya tersebut gagal karena petugas justru semakin curiga dan terus mendesak agar mereka membuka barang bawaan mereka. Situasi pun memanas, hingga akhirnya kedua pihak sama-sama mengeluarkan senjata, menyadari dirinya dalam posisi terancam. Polisi itu memilih menyerah dan memohon agar nyawanya diampuni dengan janji tidak akan melaporkan kejadian ini. Namun berbeda dengan si bos yang enggan mengambil resiko. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera melumpuhkan petugas tersebut. Setelah itu, mereka membawa petugas tersebut menuju sebuah tempat terpencil yang jauh dari jalan utama agar tidak menarik perhatian. Di saat bersamaan, Lira yang sedang melanjutkan perjalanannya ternyata melewati jalur yang sama. Naasnya, kendaraan yang ia tumpangi justru tiba-tiba mengalami mogok tepat di area yang sangat dekat dengan lokasi persembunyian kelompok si bos saat itu. Ia pun mencoba menghubungi ayahnya, namun sayangnya tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Sementara itu, Arman bersama anak buah si bos berencana segera menghabisi petugas tersebut demi menghilangkan jejak atas perbuatan mereka. Bahkan, Arman menunjuk Dika sepupunya sendiri untuk menjadi eksekutor. Namun karena Dika sama sekali belum terbiasa menggunakan senjata, ia diminta lebih dulu berlatih dengan menembak batu sebagai sasaran. Suara letusan itu rupanya terdengar jelas oleh Lira. Ia sempat mengira suara tersebut berasal dari seseorang yang sedang berburu di sekitar area itu. Tanpa curiga, Lira pun mengambil botol dan berniat mendekati sumber suara untuk meminta sedikit air yang akan ia gunakan mengisi radiator mobilnya yang kehabisan cairan. Di sisi lain, Arman kembali mendesak Dika agar segera menyelesaikan tugasnya. Saat itu juga, tepat ketika Lira tiba di lokasi, ia pun tanpa sengaja. Pemandangan itu tentu saja membuat Lira syok, hingga tanpa sengaja ia menjatuhkan botol yang dibawanya sampai pecah. Dan seketika mereka pun mengejarnya. Tak butuh waktu lama, Lira berhasil ditangkap lalu dibawa ke hadapan Arman. Salah satu anak buah si bos bernama Bima sempat berniat berbuat keji sebelum menghabisinya. Namun tanpa mereka sadari, petugas yang sebelumnya mereka kira sudah tak bernyawa ternyata masih hidup dan diam-diam berusaha merangkak masuk ke dalam salah satu mobil yang terparkir di dekat lokasi tersebut. Saat itu, perhatian mereka yang tengah tertuju pada tindakan Bima terhadap Lira tiba-tiba buyar ketika petugas
yang ternyata masih hidup berhasil melarikan diri dengan mobil. Kejadian itu sontak membuat panik seluruh anggota komplotan. Mereka pun langsung mengejar sambil melepaskan beberapa tembakan, namun tak satu pun berhasil menghentikan laju kendaraan tersebut. Di sisi lain, Arman memilih naik ke area perbukitan untuk mendapatkan posisi terbaik. Dengan senapan jarak jauh di tangannya, ia membidik dengan tenang hingga akhirnya tembakannya tepat mengenai sasaran. Kali ini, petugas malang itu benar-benar tak tertolong. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah meninggalkan Lira seorang diri. Memanfaatkan kelengahan itu, Lira berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Ia pun bergegas kembali ke mobilnya untuk mengambil tas berisi perlengkapan bertahan hidup yang sebelumnya sempat ia bawa. Bima yang kembali lebih dulu tampak kebingungan saat mendapati Lira sudah tidak berada di tempat. Ia langsung sadar bahwa gadis itu berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Arman bersama anggota si bos lainnya tiba di lokasi. Mengetahui hal tersebut, Arman pun langsung marah besar karena Lira kini menjadi satu-satunya saksi hidup. Tanpa banyak bicara, mereka segera bersiap untuk mengejar dan menangkapnya kembali. Di sisi lain, Lira terlihat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Wajahnya masih dipenuhi rasa syok dan ketakutan atas kejadian yang baru saja ia alami. Namun ia tahu bahwa dirinya tidak punya banyak waktu. Dengan cepat, ia membuka tasnya dan mengambil beberapa perlengkapan penting seperti teropong, pisau, serta obat-obatan untuk bertahan hidup. Ia pun mulai menyusun rencana untuk tetap selamat dari kejaran mereka. Sementara itu, sang ayah mulai diliputi rasa cemas karena Lira tak kunjung sampai. Ia sudah beberapa kali mencoba menghubunginya, namun tak satu pun panggilan berhasil tersambung. Perasaan tidak enak pun mulai menghantui pikirannya, seolah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi pada anaknya tersebut. Sementara itu, salah satu anak buah si bos bernama Bayu menemukan kartu identitas milik Lira di dalam mobilnya yang mogok. Dari sana, ia mengetahui bahwa Lira berasal dari kota sebelah, sekaligus melaporkan bahwa gadis itu kemungkinan membawa ponsel dan sebuah tas. Kemudian, Dika menyampaikan kepada Arman bahwa ia mampu melacak Lira melalui jejak kaki yang ditinggalkan. Ia mengaku memiliki pengalaman sebagai penjaga hutan, sehingga cukup paham cara mengikuti jejak di alam liar. Setelah semua berkumpul, mereka pun segera bergerak menyusuri jejak tersebut untuk memburu Lira. Namun sebelum pergi, Arman lebih dulu memerintahkan Jay agar menghapus jejak kaki di sekitar lokasi, guna memastikan tidak ada orang lain yang bisa mengikuti atau menemukan mereka. Singkat cerita, kelompok si bos akhirnya tiba di batu besar, tempat terakhir Lira beristirahat. Namun mereka hanya menemukan tas camping yang tertinggal di sana, tanpa jejak keberadaan gadis itu. Tanpa membuang waktu, mereka kembali melanjutkan pencarian. Di sisi lain, Lira diam-diam memantau pergerakan mereka menggunakan teropongnya. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa mereka melacaknya melalui jejak kaki. Menyadari bahaya tersebut, Lira pun segera mengambil langkah cerdas dengan membuat jejak palsu ke beberapa arah berbeda, hingga 3 jalur sekaligus, agar para pengejarnya kebingungan menentukan arah. Ternyata, cara itu berhasil membuat Dika kebingungan menentukan jejak mana yang harus diikuti. Melihat situasi tersebut, Arman pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar menjadi 3 kelompok agar pencarian lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, seorang pengendara tiba-tiba melintas dan melihat mobil Lira terparkir di pinggir jalan. Kebetulan, pria itu adalah sahabat lama ayahnya. Ia pun sempat memanggil nama Lira beberapa kali, namun tidak mendapat jawaban. Merasa ada yang tidak beres, pria itu segera pergi ke area yang memiliki sinyal untuk menghubungi ayahnya. Mendengar kabar tersebut, sang ayah langsung terkejut dan tanpa berpikir panjang, memutuskan untuk segera menuju lokasi. Oke, sini ada. Sementara itu, Lira berhasil menemukan sebuah sumber air. Namun ia menyadari air tersebut kemungkinan telah terkontaminasi, sehingga ia lebih dulu mensterilkannya di dalam botol dengan mencampurkan obat pembersih yang ia miliki. Di waktu yang sama, Bima dan Jay telah mencapai puncak bukit dan dari sana mereka bisa melihat pergerakan. Lira dengan jelas, Jay pun berniat segera memberitahu yang lain. Namun Bima menahannya karena ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Ia memilih bertindak sendiri tanpa melapor lebih dulu. Bima kemudian meminta Jay untuk tetap menunggu di atas, sementara dirinya turun seorang diri untuk mendekati Lira.
Di sisi lain, sang ayah akhirnya tiba di lokasi tempat mobil Lira berada. Ia langsung memeriksa area sekitar dan dengan cepat menyadari bahwa jejak kaki di sana telah sengaja dihapus. Dari pengamatannya, ia bahkan bisa menyimpulkan bahwa ada sekitar 5 hingga 6 orang yang sedang memburu anaknya. Mendengar hal itu, sahabatnya menyarankan agar mereka segera meminta bantuan polisi. Namun sang ayah menolak karena ia merasa pihak kepolisian tidak akan banyak membantu dalam situasi seperti ini. Ia justru terlihat cukup tenang karena sejak kecil, Lira telah ia latih dengan berbagai keterampilan bertahan hidup dan teknik militer. Menurutnya, Lira adalah sosok yang fokus, disiplin, dan mampu menghadapi situasi berbahaya, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Meski begitu, ia menyadari ada satu kelemahan Lira, yaitu dalam penggunaan senjata api, di mana kemampuannya masih sangat terbatas. Kembali ke Lira yang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Bima yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dalam keadaan terdesak, Lira mencoba memohon agar dirinya dilepaskan karena ia tidak ingin terlibat dalam kekerasan apalagi sampai melukai siapapun. Namun mendengar hal itu, Bima justru tertawa meremehkan. Ia menganggap Lira hanyalah gadis lemah yang tidak akan mampu melakukan perlawanan. Tanpa ia sadari, keyakinannya itulah yang justru akan menjadi kesalahan terbesar yang segera terjadi. Het jy gedink ons... Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Trek ek het vir jou uit. Sementara itu, Jay yang sudah cukup lama menunggu mulai merasa curiga. Ia beberapa kali memanggil Bima, namun tak mendapat jawaban. Akhirnya, ia memutuskan melaporkan kepada yang lain bahwa dirinya telah menemukan keberadaan Lira tanpa disadari. Suara dari radio tersebut terdengar jelas oleh Lira. Ia pun langsung mengambil HT dan senjata milik Bima, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, Jay melihat pergerakan Lira yang tengah berusaha melarikan diri, sehingga ia langsung bergegas turun untuk mengejarnya. Namun langkahnya mendadak terhenti saat menemukan Bima sudah tergeletak di tanah dalam kondisi tak bernyawa. Terkejut dengan hal itu, Jay segera melaporkan kejadian tersebut kepada yang lain dan meminta mereka untuk segera datang ke lokasinya. Tepat di bawah sebuah bukit berbatu, Lira menggunakan radio milik Bima untuk menghubungi mereka. Dengan berani, ia menantang kelompok si bos agar bisa menangkapnya dalam waktu 2 jam. Jika tidak, ia mengancam akan melaporkan semua kejahatan mereka kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian, Arman dan anak buahnya tiba di lokasi tempat Bima tergeletak. Dalam kondisi kehausan, sebagian dari mereka langsung meminum air dari penampungan di sekitar sana tanpa curiga. Hanya Arman yang terlihat waspada mulai menyadari bahwa Lira bukanlah gadis biasa. Di sisi lain, Jay yang telah lebih dulu sampai di area bukit berbatu mulai mencari keberadaan Lira dengan hati-hati. Namun tanpa ia sadari, sosok yang ia buru justru sudah berada di atasnya, mengawasi setiap gerakannya. Hingga akhirnya, sesuatu pun terjadi. Selanjutnya, Lira turun dari bukit dan bergerak menuju sebuah pemukiman kosong. Tanpa ia sadari, kelompok si bos ternyata sudah cukup dekat di belakangnya dan bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Melihat kesempatan itu, Arman langsung mencoba membidiknya dari kejauhan. Namun, tembakannya masih meleset. Di saat yang sama, efek dari air kotor yang sebelumnya diminum, Dika mulai terasa. Tubuhnya terlihat melemah, namun ia masih sempat memperhatikan arah lari Lira yang menuju pemukiman kosong. Informasi itu langsung disampaikan, dan Arman kembali melepaskan beberapa tembakan. Namun lagi-lagi, tak satu pun berhasil mengenainya. Kemudian Arman memerintahkan 3 anak buahnya untuk masuk dan mengejar Lira ke area pemukiman kosong. Sementara dirinya tetap berada di posisi awal untuk membidik dari kejauhan sekaligus mengawasi situasi jika Lira mencoba melakukan serangan balik. Di sisi lain, Lira segera masuk ke salah satu rumah kosong. Dengan napas yang masih terengah, ia mulai berpikir cepat, menyusun rencana untuk menghadapi mereka. Tak lama, Jay dan Bayu pun tiba dan mulai berpencar, menyisir setiap bangunan satu persatu. Namun berbeda dengan Dika, ia memilih tetap berada di luar karena kondisinya yang semakin melemah akibat efek air kotor yang diminumnya sebelumnya. Tubuhnya kini mulai terasa tidak stabil.
Singkat cerita, Lira berhasil menghabisi Jay dengan cara yang brutal dan tak terduga. Hal itu semakin membuktikan bahwa ia bukan target yang mudah. Sementara itu, Arman yang melihat Dika hanya diam di luar, langsung memerintahkannya untuk masuk dan membantu pencarian. Dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, Dika tak punya pilihan selain menuruti perintah tersebut. Ia pun perlahan masuk ke dalam rumah dengan tangan gemetar, mengarahkan pistol ke depan sambil mencoba mencari keberadaan Lira. Namun, tanpa ia sadari, tiba-tiba di dalam rumah, Lira dengan mudah melumpuhkan Dika yang sudah gemetar ketakutan. Dengan pisau di tangannya, ia mengancam hingga Dika langsung memohon ampun, berjanji akan pergi dan tidak memberitahu yang lain. Merasa iba, Lira akhirnya melepaskannya begitu saja. Namun ternyata, begitu keluar, Dika malah berteriak keras memberitahu posisi Lira kepada rekan-rekannya. Menyadari dirinya telah dibohongi, Lira segera berpindah dan masuk ke rumah kosong di sebelah tempat Bayu berada. Bayu pun langsung sadar akan kehadirannya dan diam-diam mengecilkan suara radionya. Sementara itu, Arman mulai kesal karena panggilannya tak kunjung dijawab. Tanpa mengetahui bahwa dua anak buahnya sudah tewas, ia akhirnya turun dari posisinya untuk ikut mencari Lira secara langsung. Kembali ke dalam rumah, Bayu yang sejak tadi menyisir ruangan, akhirnya berhasil menemukan Lira lebih dulu dan membuatnya terkejut. Tanpa banyak waktu, situasi pun langsung berubah menjadi tegang. Pertarungan antara keduanya tak bisa dihindari lagi, di mana Bayu mencoba melumpuhkan Lira dengan kekuatan penuh. Sementara Lira berusaha bertahan dan membalas dengan segala kemampuan yang ia miliki. Setelah berhasil mendiskon si Bayu menggunakan setrikaan, Lira pun segera keluar dari rumah tersebut. Namun ternyata, Arman sudah berdiri di luar sambil mengarahkan senjatanya tepat ke arahnya. Alih-alih langsung menembak, Arman justru memilih mempermainkannya. Ia menantang Lira untuk duel 1 lawan 1, layaknya pertarungan koboi. Demi kepuasan pribadinya, situasi pun menjadi sunyi dan tegang. Dua orang saling berhadapan, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Hingga akhirnya, inilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya Lira berhasil mendiskon Arman. Ironisnya, ia melakukannya dengan cara yang selama ini paling sulit ia kuasai, menembak. Dalam kondisi terluka, dengan satu peluru bersarang di bahunya, Lira berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun dengan sisa tenaga, tekad, dan cicilan pileter, ia berhasil melepaskan tembakan penentu yang akhirnya mengakhiri semuanya. Dan dengan begitu, film pun tamat.